Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Arif Febrianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam Zoom dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Sri Rejeki dengan NPM akhir 101 dari kelas A322 sebagai moderator dan presentator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 yang terdiri dari yang pertama Adelia Nur Aini dengan NPM akhir 114 dari kelas A322 sebagai presentator. Yang kedua, Alfi Hidayatus Solihah dengan NPM akhir 279 dari kelas A322 sebagai presentator. Yang ketiga, Devita Sari dengan NPM akhir 179 dari kelas A522 sebagai presentator. Yang keempat, Edza Sabila dengan NPM akhir 188 dari kelas A522 sebagai presentator. Yang kelima, Galuh Diah Prawesti dengan NPM akhir 168 dari kelas A522 sebagai presentator. Yang keenam, Rusli Dedi Mustafa dengan NPM akhir 091 dari kelas A322 sebagai presentator. Dan yang terakhir, Sahana Nur Aini Sabila dengan NPM akhir 281 dari kelas A522 sebagai presentator. Rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai masyarakat madani yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi definisi masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, seni, melaksanakan pemerintah oleh hukum, dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Definisi masyarakat madani menurut para ahli diantaranya yaitu Nurholis Majid mendefinisikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang memegang asas toleransi dan pluralisme pertama di dalam sejarah peradaban. Masyarakat madani adalah masyarakat yang taat akan hukum dan memiliki kepedulian terhadap rasa kemanusiaan. Untuk selanjutnya, menurut Dawan Raharjo, masyarakat madani mengacu kepada Al-Din, Al-Tamadun atau Al-Madinah yang secara harfiah berarti kota. Konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota atau perkumpulan sebagai hasilnya. Dan yang terakhir, masyarakat madani menurut Anwar Ibrahim adalah sistem sosial yang subur berasaskan pada prinsip moral untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Galudia Prawesti, NPM 22144600168, kelas A522. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masyarakat madani menurut pandangan Islam. Masyarakat madani sebagai terjemahan dari bahasa Arab mujtama madani yang memiliki dua arti secara etimologis. Pertama, masyarakat kota, karena kata madani berasal dari kata Madinah yang berarti kota, di mana ini menunjukkan banyak aktivitas, dinamis, dan penuh dengan kreativitas. Kedua, masyarakat peradaban, karena kata madani juga merupakan turunan dari kata tamadun, yang berarti peradaban. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Kata madani merupakan penyifatan terhadap kota Madinah, yaitu sifat yang ditunjukkan oleh kondisi dan sistem kehidupan yang berlaku di kota Madinah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan masyarakat madani. Tujuan masyarakat madani yang pertama, terpenuhinya kebutuhan. Masyarakat madani merupakan konsep di mana masyarakat memiliki tujuan agar hidup lebih baik. Salah satu tujuan masyarakat madani adalah terpenuhinya kebutuhan, baik individu, keluarga, maupun kelompok atau organisasi. Terpenuhinya kebutuhan merupakan tujuan utama dari masyarakat madani, di mana kehidupan harus bisa dilalui dengan lancar. Tidak ada lagi kesusahan dalam mencari makanan maupun memenuhi kebutuhan lainnya tersebut. Yang kedua, berkembangnya human capital. Human capital dan social capital merupakan kondisi di mana seseorang harus terpenuhi dalam modal manusia maupun modal sosial. Hal ini merujuk pada kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan serta terjalinnya hubungan sosial yang baik antar sesama. Dengan terjalinnya hubungan yang baik antar individu maupun kelompok akan menyebabkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga human capital dan social capital merupakan salah satu tujuan terciptanya masyarakat madani. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu kejadian di mana pihak lemah akan selalu ditindas oleh pihak yang kuat, sehingga pihak yang kuat akan selalu diuntungkan, sedangkan pihak yang lemah akan selalu dirugikan. Tentu saja, hal ini sangatlah tidak adil dalam kehidupan masyarakat tersebut. Diskriminasi merupakan tujuan dari masyarakat madani yang wajib terpenuhi. Diskriminasi tersebut mencakup berbagai bidang yang berbeda, mulai dari pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal itu haruslah seimbang dan tidak ada masyarakat yang tidak dapat menikmati sarana dan prasarana dalam kehidupan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, hubungan baik antar masyarakat. Di sini, masyarakat harus bisa memiliki rasa percaya, transparan, serta memiliki rasa kebersamaan guna menunjang terciptanya hubungan baik antar individu, kelompok, maupun organisasi di dalam lingkup masyarakat yang terluas tersebut. Terciptanya hubungan baik tersebut dapat tercipta jika semua orang ikut andil dalam membantu menegakkan kehidupan sosial yang baik dan benar, tanpa perpecahan serta aman. Masyarakat madani memang menjadi terobosan di mana masyarakat dapat memiliki kehidupan yang lebih baik di segala aspek, mulai dari kesenjangan sosial, keadilan sosial, serta kemakmuran bersama bisa dicapai jika masyarakat madani dapat diciptakan dan ditegakkan oleh semua lapisan masyarakat di suatu negara. Yang kelima, adanya hak individu. Masyarakat madani juga memperjuangkan hak yang dimiliki oleh seseorang individu.
di mana seseorang harus memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini guna untuk bisa terlibat dalam segala hal sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan dan direalisasikan secara nyata guna menunjang kehidupan sejahtera bagi seluruh rakyat. Selain itu, hak ini bisa menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi, sehingga menciptakan masyarakat madani yang berkehidupan secara layak untuk setiap individu tanpa terkecuali. Yang keenam, persatuan kelompok. Dengan adanya masyarakat madani, maka diharapkan bisa bersatunya antar kelompok. Walaupun memiliki perbedaan yang sangat mencolok, masyarakat madani mengajarkan agar bisa saling menghargai satu sama lain dalam berbagai hal yang berbeda, mulai dari pendapat, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Persatuan ini penting bagi setiap kelompok guna bisa membantu satu sama lain ketika sedang membutuhkan, dan juga menciptakan persatuan dan kesatuan yang baik dan benar. Melihat di Indonesia masih sering terjadinya tawuran antar kelompok, tawuran antar suku, dan ragam perpecahan lainnya. Tujuan masyarakat madani di sini merupakan hal yang sangat bermanfaat dan penting. Yang ketujuh, yaitu terbentuknya pemerintahan yang baik. Dalam masyarakat madani, terbentuknya pemerintahan yang baik merupakan tujuan yang sangat besar, di mana semua orang ingin membuat pemerintah suatu negara menjadi lebih baik sehingga dapat membantu rakyatnya. Pemerintahan yang baik ini bisa terbentuk dengan melalui serangkaian tahapan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri. Masyarakat memiliki peran penting terhadap aspirasi yang bisa mereka keluarkan untuk membantu pemerintah dalam menyusun serta memperbaiki sistem pemerintahan agar sistem pemerintahan tersebut bisa menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai ciri-ciri masyarakat madani. Masyarakat madani ini memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu yang pertama adanya ruang publik yang bebas. Ruang publik yang bebas biasanya juga disebut sebagai free public sphere yang merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakatnya untuk mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik, berserikat, bekerja sama, dan juga berkumpul serta mendapatkan informasi secara luas. Yang kedua yaitu demokratis. Masyarakat madani dapat saling berinteraksi dengan tidak memperhatikannya suku, ras, dan juga agama. Yang ketiga yaitu memiliki rasa toleransi. Sikap yang dikembangkan dengan masyarakat ini menunjukkan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Yang keempat yaitu pluralisme. Masyarakat madani mampu menciptakan peradaban yang lebih baik, didukung dengan adanya pluralisme yang menjadikan masyarakat memiliki kebebasan dalam beraspirasi dan mampu melindungi sesama masyarakat. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial atau social justice. Hak dan kewajiban setiap individu seimbang dan terbagi secara proporsional dalam semua aspek kehidupan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, prinsip masyarakat madani. Yang pertama, egalitarianisme. Egalitarianisme merupakan salah satu prinsip terpenting yang harus dikembangkan dalam membangun sebuah masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya semangat persamaan di antara sesama manusia, kesejajaran kedudukan di hadapan Tuhan, kesadaran bahwa umat manusia berasal dari moyang yang sama. Yang kedua, pluralisme dan toleransi. Pluralisme dan toleransi merupakan pilar pokok bagi bangunan sebuah masyarakat.
sebuah masyarakat tidak akan pernah tegak tanpa adanya penghormatan terhadap keanekaragaman anggotanya yang diwujudkan dalam bentuk toleransi. Dengan demikian, dua terminologi ini tidak dapat dipisahkan yang bersifat inatusel dan membicarakan yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, musyawarah. Musyawarah merupakan pilar penting berikutnya berkaitan dengan interaksi yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Prinsip ini berkaitan dengan keterlibatan secara aktif semua anggota dalam memutuskan sebuah persoalan yang menyangkut kepentingan. Musyawarah bisa dilakukan saat sikap penghargaan terhadap perbedaan, penghormatan terhadap orang lain, dan pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hadir dalam kalbu sebuah masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan beberapa penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang visi masyarakat madani. Visi masyarakat madani yaitu 1. Menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia. 2. Memupuk rasa persatuan kekeluargaan manusia. 3. Mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir dan batin. Yang 4 yaitu memupuk jiwa toleransi. 5. Menghormati kebebasan orang lain. 6. Menegakkan budi baik. 7. Perlakuan yang sama. 8. Memenuhi janji. 9. Menegakkan keadilan. Dan yang terakhir yaitu menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan. Contoh-contoh masyarakat madani yaitu 1. Organisasi sosial masyarakat, yaitu sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat tanpa ada paksaan ataupun himbauan oleh pemerintah. 2. Asosiasi penerbitan, yaitu perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang penerbitan. Dan 3. yaitu yayasan pendidikan swasta, yaitu sebuah yayasan yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjalankan kegiatan pendidikan swasta. Dan contoh-contoh untuk mewujudkan masyarakat madani dalam kehidupan kita yaitu 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Taat dan patuh kepada hukum. 3. Selalu menghormati perbedaan sosial, suku maupun agama. 4. Tidak membeda-bedakan dan menganggap semua manusia itu sama. 5. Saling tolong-menolong. 6. Hukum yang berjalan sesuai ketentuan. 7. Semua diperlakukan adil dan sama di depan hukum. 8. Pembagian bantuan sosial yang sesuai dengan yang dituju. 9. Kerja bakti yang dilakukan oleh semua tanpa ada memandang status sosial. 10. Tersedianya ruang publik untuk masyarakat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi kesimpulannya yaitu masyarakat madani adalah masyarakat yang dapat menghargai kemanusiaan, menjunjung tinggi rasa humanisme, berbudi pekerti baik, toleransi, egalitarisme, dan pluralisme. Masyarakat madani dalam perspektif Islam yaitu sebagai umatan wahidah, umatan wasaton, khairu ummah, dan baldatun thayyibah. Tujuan masyarakat madani yaitu terpenuhinya kebutuhan, berkembangnya human capital, kemudian tidak ada diskriminasi, adanya hak individu, persatuan kelompok, terbentuknya pemerintah yang baik, dan hubungan baik antar kelompok atau masyarakat. Ciri-ciri masyarakat madani yaitu adanya ruang publik yang bebas, kemudian demokratis, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Prinsip masyarakat madani yaitu egalitarianisme, pluralisme, dan toleran, serta musyawarah. Visi masyarakat madani yaitu berusaha mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar pembangunan manusia, yaitu 1. Menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persatuan dan kekeluargaan manusia, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan keadilan, kemudian perlakuan sama, memenuhi janji, serta menanamkan kasih sayang dan pencegahan kerusakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh masyarakat madani, yaitu yang pertama berorganisasi sosial masyarakat, yang kedua asosiasi penerbitan, yang ketiga yaitu yayasan pendidikan swasta. Sekian dan terima kasih.
Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.